Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Pak, saya Rizal dari mahasiswa UMAS semester 6 dari program studi akuntansi. Di sini saya mungkin sedikit bertanya lah Pak terkait dari pengelolaan dari Kampung Jawi sendiri seperti itu. Nah mungkin nanti Bapak bisa menyampaikan ya semampunya Bapak saja lah seperti itu. Ya mungkin boleh perkenalan Pak. Oh iya, saya Siswanto ya Mas ya. Sebagai apa ya? Awal mula adanya Kampung Jawi. Ya, perintis seperti itu ya Pak. Iya, gitulah Mas ya. Kalau mungkin boleh tahu Pak, mungkin sejarah dari Kampung Jawi didirikan itu seperti apa Pak? Ya, kalau kita bicara sejarah adanya Kampung Jawi, kita mau cerita secara utuh ya Mas. Itu 2 hari 2 malam nggak akan selesai. Ya mungkin lebih disingkat saja lah Pak. Ya, nah, sejarah Kampung Jawi awal mula atau berdirinya Kampung Jawi itu, ya memang kalau kita cerita secara apa ya utuh mungkin 2 hari 2 malam nggak akan selesai. Panjang ya Pak. Ya, panjang. Karena di mana pada saat itu ya kita bicara mungkin itu kalau aku bicara di tahun 2010. Ya, di mana di tahun 2010 itu saya pada saat itu kalau saya menamai itu pada saat itu nanti akan ada penjajahan. Itu awal mula kegelisahan saya pada saat itu, yaitu saya sebagai seorang pemerhati budaya, di mana saya senang dengan budaya, khususnya budaya Jawa ya Mas ya. Iya Pak. Karena saya emang apa ya terkait dengan budaya Jawa, di mana budaya Jawa itu segala sesuatu ya terkait dengan budaya Jawa kan luas ya Mas ya. Ada permainan tradisional, ada kesenian, ada kerajinan, ataupun kita ngomong masakan, atau dan kita silaturahmi seperti ini kan budaya Jawa ya kan. Itu luas ya. Jadi kalau kita secara utuh kita emang tadi 2 hari 2 malam nggak akan selesai. Nah, kenapa saya pada tahun 2010 saya merasakan hal-hal itu yang akan terjadi, yaitu yang saya namanya penjajahan ya. Karena besok di mana di tahun 2010 saya tuh punya bayangan, sudah punya gambaran, sudah punya pada saat itu apa yang akan terjadi tahun-tahun depan, yaitu tahun sekarang ini ya. Itu terkait dengan budaya Jawa. Salah satunya ya kita ngomong apa ya salah satu permainan tradisional gitu ya. Dimana permainan tradisional kalau kita ngomong budaya Jawa, permainan tradisional itu mengandung makna dan filosofi yang sangat dalam. Kenapa saya nanti akan ada penjajahan? Ya Pak Riz, sekarang ini mungkin Mas Rizal ya, udah merasakan sendiri kemanakah permainan tradisional sekarang. Iya Pak. Sejarah ya Pak. Iya kan? Iya. Lah pada saat itu saya khawatir gini, nanti kita ngomong nanti, aku bicara di tahun 2010 ya. Iya. Itu kalau sudah masuk, di mana itu pada saatnya belum saatnya orang atau kita ngomong generasi yang mana pada saat itu budaya untuk mendampingi generasi dulu ya. Itu udah masuk. Di mana itu nanti kalau udah masuk orang atau kita ngomong generasi dengan sekali sentuh akan dapat melihat, mendengar, mengetahui. Padahal itu yang dikatakan belum tentu benar. Dan dengan sekali sentuh pula dia akan menyebarluaskan. Iya. Ya. Iya. Jenengan Pak monggo mengartikan dengan sendirinya. Untuk melestarikan seperti itu ya Pak. Dengan seperti itu nanti akan terjadi generasi individualis. Kita ngomong dengan tetangga tidak akan saling mengenal, kita dengan tetangga tidak akan saling berinteraksi. Kita ngomong persatuan, kita ngomong permainan tradisional tadi ya, aku ngomong kayak permainan tradisional. Iya. Sekarang coba lihat, kita mungkin merasakan dengan sendirinya. Kalau kita ngomong dulu program-program dari tokoh masyarakat jam 7 matikan TV, masih ingat kan? Iya. Tapi besok akan terjadi itu, ayo, tapi nggak dimatikan TV. Ayo Mas Rizal, Mbak Salva, kalau kita ngomong dulu ya, masuk kamar, ini jam 7,
Tapi besok itu akan terjadi. Ayo masuk kamar, apa yang akan dilihat, apa yang akan dipegang. Jadi kan apa ya Mbak Salva, sebelum tidur apa kita ngomong masuk kamar atau mungkin dimanapun, apa yang kamu pegang? Ngomong dulu. Mau tidur? Main HP. Bangun tidur? Iya. Lah itu dulu, ngomong dulu Mbak. Itu saya itu ngomong dulu. Sekarang udah Mbak Salva ngaku dulu ya. Singkat cerita ya Mbak ya. Itu baru permainan tradisional. Belum yang lainnya, kita ngomong kerajinan, kita ngomong kesenian. Maka pada saat itu Mbak, saya di sini hanya murid budaya dan saya melakukan dengan kegiatan-kegiatan kita. Saya melakukan pada saat itu hanya kita ngomong dolanan bersama anak-anak. Dan sini memang dulu saya adakan karawitan di sini. Saya mengadakan karawitan di depan rumah dulu kan belum ada kolam ini. Yang karawitan yang saya sekarang sudah tahu bawah semua karena segala sesuatu kegiatan dulu di sini. Nah, saya muda Mas. Pada saat itu kita ngomong kesenian karawitan. Nggak usah tak bicara kena karawitan dulu di kampung ini. Kita ngomong kalalang belum pernah terdengar suara karawitan Mas. Belum pernah. Tadi saya punya pemikiran bahwa saya punya pada saat itu saya punya keinginan setiap saat setiap waktu kalalang ini terdengar bunyi karawitan. Itu pun dia nggak mudah, nggak cerita kok 22 malam karena memang itu tadi kalau di sini memang belum pernah jadi ya ibaratnya bapak perintis seperti itu kan. Pada saat itu saya mulai anak-anak saya atau ya tetangga kanan kiri dan dulu di sini pada latihan karawitan. Terus penjajahan itu datang sehingga saya bangkit kembali untuk bersama anak-anak karawitan itu sulit sampai sekarang. Tergerus globalisasi ya Pak. Ya itulah. Oke, mungkin untuk ini Pak tahapannya sendiri untuk perintisan dari terus kita ngomong tadi ya, dimana saya berjuang pada saat itu budaya untuk mendampingi generasi. Pada saat itu saya masih bapak muda ya Mas, saya sering di sini dikatakan orang itu neko-neko. Nah sehingga pada suatu saat yaitu tepatnya di tahun 2015 saya mendapat mengemban amanah menjadi ketua RT, di mana ketua RT satu sambil kebijakan di wilayah lingkup RT terkait nguri budaya Jawa, baik pemakaian bahasa, terus kita ngomong ya segala sesuatunya terkait dengan budaya Jawa kita hidupkan di lingkup RT. Terus saya naikkan ke tingkat RW di maka di tahun 2016 saya mendapat amanah menjadi ketua RW. Nah, terus kita ngomong mendapat amanah menjadi ketua RW, maka yang dimana pada saat itu budaya hanya untuk mendampingi generasi, maka saya juga akan gunakan budaya untuk merubah wilayah. Karena pemerintah tidak akan merubah wilayah kalau wilayah itu sendiri enggak mau berubah dengan dirinya sendiri. Itu di tahun 2016 ya. Maka pada saat itu di akhir bulan 2016 bagaikan Mas Gayung bersambut ya, itu pemerintah Kota Semarang mencetuskan sebuah kampung tematik. Maka saya memberanikan diri, kampung ini saya daftarkan melalui kelurahan, kecamatan hingga sampai ke kota. Itu menjadi salah satu kampung tematiknya Kota Semarang. Oke, mungkin dan alhamdulillah kita ngomong kampung ini diinisiasi menjadi salah satu kampung tematiknya Kota Semarang. Itu lebih tepat di tahun 2000 awal 2017. Ya. Itu sehingga terus gimana sih terkait dengan saya berjuang budaya sekarang sudah mendapat diakui oleh pemerintah Kota Semarang sebagai kekuatan saya terkait dengan budaya Jawa. Di mana budaya Jawa yang
juga untuk merubah wilayah dan juga untuk mendampingi atau membentengi generasi. Nah, terus kita terjun ke masyarakat sendiri, di mana yang dulu kampung ini tidak ada apa-apa, Mas. Kita ngomong kampung Kalelang, di mana kampung Kalelang yang terkenal di luaran sana adalah pinggiran, kekeringan, kemiskinan. Wow, supaya miring semuanya, Mas. Berita itu nggak pernah baik terkait dengan kita ngomong Kalelang, dan itu kan dinamakan tidak keseluruhan. Mohon maaf, di sini kan Kalelang ada dua, Kalelang A dan Kalelang B, sehingga berita-berita miring terkait dengan itu nggak peduli itu Kalelang A atau Kalelang B. Ya, saya sendiri sebagai warga sini ya tentunya yang tapi tidak ada dalam pemberitaan miring itu, maka ingin merubah mindset atau merubah terkait dengan berita-berita miring tadi. Sehingga pada saat itu kita Kalelang lama ini yang sudah mendapat sudah diinisiasi menjadi salah satu kampung tematiknya Kota Semarang. Tentunya Bapak Wali Kota Semarang pada saat itu, Pak Endar Priadi, mencetuskan menggulirkan sebuah kampung tematik, tentunya untuk apa, dan ya kita harus bertanggung jawab, yaitu tentunya untuk kebermanfaatan di wilayah itu sendiri. Terus terkait dengan kebermanfaatan wilayah itu sendiri, saya menangkap peluang bahasanya itu supaya dapat kebermanfaatan pada masyarakat, yaitu sebuah kampung yang dimana itu yang sekarang saya namai kampung wisata ya, Mas. Kebermanfaatannya cenderung itu pasti orang ujung-ujungnya kan UUD. Ya, singkat cerita loh ini. Sehingga pada saat itu ya saya membuat kita ngomong budaya Jawa, di mana budaya Jawa luas, saya rangkum, saya satukan, yaitu menjadi salah satu yaitu menjadi objek wisata yang kuliner lah. Jadi pasar pariwisata berkonsep tradisional itu kan mencakup luas ya, kan mencakup bagaimana saya sebagai seorang pemerhati budaya, pasar ini saya konsep melalui budaya Jawa. Di dalamnya kita rangkum dalam hal kita ngomong budaya Jawa itu terkait dengan berpakaian, kita ngomong bertransaksi, kita ngomong di sini nuansa, terus masakan. Nah, terus kita ngomong edukasi bahasa, kan di sini ya kita rangkum jadi satu. Terus kita ngomong ada kesenian nih, kita jadikan edukasinya. Kita ngomong ada kerajinan nih, kerajinan baik kerajinan itu kan ada kerajinan dari bambu, kerajinan dari tanah liat, kerajinan dari janur, kita rangkum jadi satu, yaitu dengan adanya edukasi di kampung Jawi, baik permainan tradisional, kesenian dan yang lainnya. Gitu. Jadi pada saat itu setelah diinisiasi menjadi kampung tematik, saya berupaya berusaha bahasanya kampung atau wilayah ini supaya merubah wilayah ini itu gimana, yaitu menjadi salah satu kampung tematiknya Kota Semarang, itu tempat pariwisata. Jadi pada saat itu saya seperti itu, Mas, saya lakukan, yaitu kalau pasar ini saya menggulirkan, saya mencetuskan yaitu di tahun 2018. Setelah tahun 2017 diinisiasi menjadi kampung tematik Kota Semarang, saya berusaha supaya ada kebermanfaatan di wilayah di kampung ini. Maka di tahun 2018, tepatnya tanggal 25 Februari, saya kembali mencetuskan yaitu sebuah pasar pariwisata berkonsep tradisional. Dulu saya namai Pasar Jaten karena memang di bawah pohon jati yang sekarang menjadi rumah dan ada showroom mobil itu. Jadi dulu awal-awalnya di situ, Mas. Kalau kita ngomong dulu awalnya di situ, jadi dulu nggak ada aksesnya, belum ada jalan seperti itu. Nah, kalau saya sertakan terkait dengan akses menuju situ, ya penuh tantangan, rintangan, Mas. Lama ya, Pak? Lama, Mas. Secara jujur ya, jadi benturan-benturan pun ada juga.
sehingga terkait dengan kendala atau dulu awal-awal kita ngomong mendirikan Kampung Jawi terhadap masyarakat, ya tentunya banyak ya Mas, dimana sesuatu yang belum pernah ada saya paksakan untuk menjadi apa ada. Tentunya Mas Rizal ya tahu sendiri ya, banyak hal-hal yang masyarakat yang belum paham tentunya ya Mas, sehingga pada saat itu ya masalah-masalah itu ada aja. Sehingga pada saat itu kalau orang ngomong kalau saya tuh wong edan, malu tak mana wong edan ini gitu. Ya, banyak yang mengucilkan. Banyak Mas, mencibir, memaki, menghina itu banyak pada saat itu. Tapi pada saat itu saya nggak peduli, karena saya, yaitu tadi terkait dengan saya berjuang budaya. Kalau kita ngomong dulu, saya dulu sendiri Mas, sendiri berjuang mendirikan Kampung Jawi adalah sendiri. Dan jadi tak ceritakan dikit ya, pada saat itu saya sosialisasikan ke masyarakat awal-awalnya Mas. Kita ngomong setelah diinisiasi saya kan gencar Mas, untuk awal-awalnya ngumpul ke orang itu saya 100 orang itu lebih itu bisa. Saya kasih undangan, saya presentasi, saya kasih gambaran, saya ajak bermimpi supaya kampung ini menjadi tempat wisata. Itu tadi jawaban manut ngedan. Tadi gak susah ya Pak untuk mengajak dari masyarakat sendiri. Ya awal-awal gitu Jadi saya pernah pada saat itu ngumpul ke orang 100 orang tuh lebih, 150 tuh lebih itu pernah. Dan puncaknya saya mengumpulkan orang pada saat itu saya sudah bikin undangan tentunya untuk ngumpul ke warga, untuk ngumpul ke masyarakat dengan ratusan orang. Ya saya sudah siapkan konsumsi, tapi satu pun tidak ada yang hadir, itu pernah saya rasakan. Satu pun tidak ada yang hadir Mas. Susah Pak untuk menyadarkan masyarakat. Ya. Tapi alhamdulillah kita ngomong sekarang, ya sekarang sudah ada yang bisa dirasakan di masyarakat tentunya ya rebutan. Berarti untuk yang bisa dibilang untuk penjual sendiri itu dari masyarakat kampung sini sendiri ya Pak? Iya. Jadi terkait itu memang saya prinsipnya seperti itu Mas ya. Jadi di sini kita ngomong yang para pedagang itu salah satu syarat mutlak adalah warga ber-KTP RW 1 penjual itu Mas. Kalau yang terlibat di situ kan luas ya. Yang terlibat kan banyak terkait dengan kesenian, kita ngomong tukang parkir, penjaga kepeng, terus ada yang mengambil ibu-ibu yang mengambil piring atau pramusaji, kebersihan itu kan banyak. Terus di mana penjualnya bakule kan juga ada, pembantu rewangi itu kan juga ada. Itu ada yang warga luar Kalapan. Gitu Mas. Terus untuk pengelolaan di sana sendiri Pak, ya, itu kan ya adalah untuk pengelola sendiri ya Mas, ya ada pengelolaan sendiri. Terus ada penjual. Nah mungkin untuk keberlangsungan dari Kampung Jawi itu mungkin untuk mungkin ada saving sendiri dari pengelola atau seperti apa Pak? Ya, jadi untuk terkait dengan itu ya Mas, dimana pada saat itu kita mau menyadarkan pada masyarakat setelah kita membuat pasar pariwisata seperti itu supaya berjalan itu gimana, tentunya kan ya terkait dengan sesuatunya kan butuh operasional. Dan yang kalau kita ngomong awal-awalnya dulu saya itu semua masih membawakan diri untuk ngomong masyarakat tuh ya nggak mudah tadi ya. Saya kenalkan sharing profit nggak mudah Mas. Jauh iuran, dijak iuran nggak mau Mas. Karena apa? Mereka pada sis warga ibu-ibu ning kene wong-wong do ning kene terlibat ning kene gelem dukung program iki wis sebetulnya kamu matur nuwun, dalam bahasa Jawa seperti itu. Kamu tuh sudah terima kasih, mereka tuh mau mendukung program kok kena ke iuran. Nah, padahal kita ngomong iuran untuk keberlangsungan seperti ini. Jadi pada saat itu ya semua tanpa ada iuran apa-apa. Jadi pada saat itu ya babak beludi Mas. Kita ngomong di tahun 2018 saya buka hanya sebulan sekali, di mana sebulan sekali itu berusaha untuk mendatangkan pengunjung itu gimana.
Dan mohon maaf dulu pada saat itu masih pagi hari ya mas. Nah, terus saya kenalkan sharing profit, dia nggak paham sharing profit, ya udah kita ngomong pemotongan atau iuran itu 10% dari pendapatan, dia nggak mau. Ya, saya jadi pada tahun itu memang saya ya berupaya berusaha mandiri mas. Sementing ibu-ibu tetap mau jualan. Dimana pada saat itu kita pada saat pasar Jaten yang sekarang menjadi rumah dan showroom mobil itu ya kita ngomong dulu kan desa jujur itu lahan pribadi, sehingga benturan-benturan ibarat kanan kiri saya dihimpit, di depan saya dihadang, di belakang saya ditonjol. Tadi banyak rintangan. Wow, nggak usah tak cerita enak, betul-betul 2 hari 2 malam. Sehingga pada saat itu saya sudah merasakan pada puncaknya. Terus tahun 2019 saya pindah tempat, yang pindah tempat yang sekarang ini, yaitu di mana dulu adalah bekas lapangan sepak bola yang sudah menjadi rowo, sudah ditumbuhi ilalang gelaga setinggi 3 meter lebih mas. Saya berupaya berusaha, saya dapati dengan sendiri dengan relawan yang mau. Nah, kalau kita ngomong yang mau dulu ya, kita ngomong yang benar-benar siap waktu itu mendampingi orang gila itu hanya wakil kuda mas. Itu dari kampung sini sih. Iya, hanya wakil kuda. Kenapa sampai saat ini tetap saya rangkul, karena saya tetap masih ingat bahwasanya wakil kuda memang orang-orang yang benar diajak mau gila. Karena pada saat itu di mana saya mengumpulkan orang, saya bikin undangan hampir 100, tidak ada yang hadir tanpa konfirmasi. Padahal kita ngomong ngumpul ke warga, tentunya sudah ada yang istri saya bikin kopi, teh seperti ini, saya beli gorengan, dibikin ke soto, tapi tidak ada yang hadir. Tapi yang kasih konfirmasi hanya 1 orang. Tapi wakilku ya, itu masih kok pada saat itu masih berupa SMS ya mas. Iya pak. Dia nggak ikut pertemuan karena tak iya di Magelang. Itu tok yang Berarti lainnya belas nggak ada yang penolakan konfirmasi atau apa gitu. ya, pada saat itu kan. Ya. Mungkin kalau sekarang pak kan sekarang udah berkembang, buat dia mungkin banyak orang yang mana lah. Ya kalau itu maka dulu pada saat itu saya punya prinsip di mana orang-orang pada saat itu mencibir, memaki, menghina ya, bahkan mengatakan kalau saya itu orang gila. Tapi saya punya prinsip, suatu saat nanti saya ingin mengajak jenengan jadi orang gila. Ya, maka pada saat itu sekarang sudah ada seperti ini, sudah pengen jadi orang gila. Bahkan mengandalkan lengan, mengandalkan pangkat, mengandalkan bringos itu banyak di sini. Tapi saya tetap saya enggak. Saya kekeh pendirian dengan apa yang saya perjuangkan di awal, dimana mereka lah saya seleksi, semua itu seleksi alam ya. Kita mau yang pertama awalnya yang mau jualan itu puluhan, tapi namanya seleksi alam yang berani benar-benar jibaku hanyalah yang saya bertahan sampai saat ini. Hanya 18 penjual itu stand 18 atau iya standnya 18. Dulu kita ngomong dulu ya, dulu kan belum terkonsep seperti ini ya. Jadi dulu kan di pasar Jaten masih liar, itu yang jualan itu ya banyak, hampir 50-an. Kita ngomong hampir semua warga, tapi kan namanya seleksi alam. Kita ngomong pada saat itu memang benar-benar kita wilayah Kalialang itu di wilayah pinggiran, kekeringan, macam-macam lah, longsor dan panas dan yang lainnya, gersang dan ya macam-macam, sehingga mereka banyak yang mundur. Terus itu tadi ya, mereka-mereka yang sampai saat ini memang benar-benar mendukung apa sih visi misi itu, yaitu merubah wilayah ini melalui pasar pariwisata yang lebih dikenal sekarang kan angkringan Kampung Jawi. Nah, terus terkait dengan pengelolaannya tentunya ya saya dibantu dengan warga yang ya dimana kita ngomong tadi ya seleksi alam gonta ganti orang mas, karena kita mau dulunya memang ibarat kata masih berjuang ya. Terus sekarang ya alhamdulillah dimana adanya
Kampung Jawi ini kan sudah mungkin Mas Rizal sudah tahu Ya, Pak. terkait, apalagi kita ngomong di hari weekend malam minggu atau libur nasional sehingga banyak pengunjung. Nah, disitulah kita bisa menilik, bisa mengetahui dengan jumlah pengunjung atau kalau aku ngomong di sini bukan jumlah pendapatan ya Mas ya, Ya. tapi perputaran rupiah. Putaran. Jadi saya tahu persis perputaran rupiah di Kampung Jawi per malamnya itu berapa. Karena itu salah satunya yaitu dengan pemantauan lewat kepeng. Karena saya gunakan sebagai alat transaksi, di samping saya nguri-nguri budaya Jawa, di mana kepeng itu nama mata uang zaman Majapahit. Saya juga bisa mengetahui perputaran tiap malam di Kampung Jawi. Tadi untuk operasional sekarang malam Pak, setiap hari? Iya, itu Malam, sejak tahun 2019, tepatnya di bulan Maret ya Mas, Maret ya. Itu yang awalnya hanya pagi hari, karena secara jujur kita ngomong pagi hari bener apa adanya, bahasanya Kalelang adalah panas, Ya. kekeringan, wis macam-macam lah. Kasmaran orang, gitu ya, Pak, jadi daerah nggak layak daerah dijual pinggir Mas, kota. nggak layak dijual. Sehingga pada saat itu saya rubah untuk malam hari. Sehingga pada saat itu pas kita ngomong dulu kan pas Sarjakan ya, saya untuk beroperasi saya rubah malam hari, saya mengajukan ke Dinas Pariwisata. Jangan pengen tahu apa jawaban dari Dinas Pariwisata. Ya, apa Pak? Mas, jawabannya orang ngei surat langsung tertulan, malah sampean iki bener wargamu, sampean edan. Pagi hari ora ana pengunjung, kok meh digawe malam hari, sing meh teko sapa? Warga juga pasti wong pagi hari ora ana sing teko, kok meh malam hari. Pasti Kalelang ki gelap, pasti tak Kalelang ki dalane elek, pasti Kalelang dalane ki sempit, pasti Kalelang ki terkenal ono begal dan yang lainnya. Karena mau jujur dulu Mbak Rizal, sama Mbak Safa, terutama cewek ya. Kalau pergi kita ngomong ke Kalelang pasti udah diwanti-wanti orang rumah sebelum maghrib harus pulang. Iya. Itu karena aksesnya ini ya Pak. Nah, mungkin udah tahu sendiri ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah semua berbalik. Sing ngomong yang tadi bahasannya maghrib harus segera pulang, tapi dia malah ikut sini ya. Iya. Nah, itu alhamdulillah. Nah, jadi pada saat itu saya mengajukan untuk operasi di malam hari. Jawabannya dinas tidak langsung membuat surat permohonan di enggak, tapi bener wargamu nak sampai tapi saya punya prinsip ya, nek wani aja dituti ya mesti rasa wani. Itu prinsip saya. Maka pada saat itu kenapa saya rubah malam hari, ya memang Kalelang bener-bener kita ngomong kelihatan panas, kelihatan gersangnya dan yang lainnya. Dan itu kita ngomong rubah malam hari, tidak ada yang mau jualan. Ini anak pengen, tidak ada yang mau jualan. Sing jualan istriku tak. Bener. Tapi lama-lamaan yang jualan hanya istriku tak. Iya. Maka pada saat itu terkait dengan tadi pertanyaannya jadi kan terkait dengan media atau apa ya. Iya. Nah, itu memang pada malam hari, pada awal-awal kita mau buka malam hari, semua orang saya larang untuk publikasi. Saya paksa memang istriku yang jualan, dibantu dua anak saya dan ponaan sini yang tergabung dalam remaja ya. Selama 3 hari itu kita ngomong, pertama saya menghubungi teman-teman yang punya komunitas, karena terus saya larang terus anak saya terus remaja untuk publikasi atau mengambil foto atau publikasi yang lainnya lah. Biarlah saya tanggung jawab sendiri. Dan nantinya di sini biarlah mereka yang publikasi untuk kita, bukan kita publikasi untuk mereka. Tapi selama 3 hari kita mau yang jualan hanya istri kita Mas. Persiapan awal kita mau habis maghrib, nggak sampai jam 8:30 udah habis. Mereka datang di sini hanya foto-foto tak langsung makan, karena yang jualan hanya satu tak habis. Besoknya gitu lagi, nggak sampai jam 8 habis.
Terus sampai 3 kali nih, malam yang ketiga nih, alhamdulillah semakin ramai. Disitulah barulah kita informasikan lewat grup, yaitu pada bakul-bakul untuk berjuang, karena kita malam hari diterima oleh pengunjung. Dan kita ngomong pada saat itu di malam, akan tadi malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rebu ini wis pada rebutan lapak. Disitulah malah istriku saya tarik, mah gue aja dudulan. Diganti. Saya membuat kampung Jawi orang gue kue, tak gue warga. Balik lagi ke warga ya Pak. Iya, saya kembalikan ke warga. Jadi pada saat itu ya memang benar wong edan ya Mas. Nah, terus aku nyadar sebagai wong edan ngopo setelah 4 bulan berikutnya, di mana saya diprotes anakku, diprotes saudara-saudaraku, sampai ibuku sendiri datang sini, saya suka kegiatan sing gawe kamu Jawi iki kowe, tak tuh kayak mobil didol nggo ragat gawe kamu Jawi, saya ini bojomu dodol kok ora entuk. Kan ya Mbak Salma ya. Nah, jadi pada bulan kelima nih istriku barulah ikut jualan lagi. Kamu setelah udah merasakan ya apa ya, dimana warga pada saat itu udah panen lah kita ngomong. Nah, disitulah saya merangkul beberapa remaja, kita ngomong untuk terkait dengan yang jaga kepeng. Maka saya tunjuk di mana yang menjadi wakil saya atau petugas-petugas sebagai pencatat kepeng, koordinator kepeng, dan kita ngomong petugas parkir. Jadi nak pengen tahu parkir dulu Mas ya, kita ngomong warga sini ya Kalalang. Sebelum orang-orang disuruh parkir aja itu malu Mas. Mau berarti menata motor atau mobil, tapi untuk menata ini retribusi mereka itu malu. Ya itulah warga, namanya proses ya pada saat itu. Sehingga saya dampingi Mas, saya masih ingat betul itu yang pertama kali yang saya ajak untuk menjadi petugas parkir itu Mas Arif. Mungkin kemarin tahu ya itu kelompok Mas Arif. Itu awal-awalnya dapat 27.000. Mas Toto Mas, siapa? Bariku, dulu saya ngundang aku Mas, ben RW saya nom ya. Bariku saya awali Pak Nun Sewu ke parkir JOJ pada saat itu 2000 ya, sampai sekarang ya Mas ya. Terus akhirnya sampailah dia terakhir dapat 27.000 udah bawa Mas. Iya hasil parkir enak lah. Mas Heri ya Pak, semalam ajak konco-konco, wow rebutan masuk ya, rebutan lusa dulu rebutan, nanti ono puluhan petugas parkir, sehingga kita bagi 2 kelompok. Rebutan parkir, rebutan lah model ya, orang model. Ya, kita ngomong awal-awal ya, disitulah. Jadi kita ngomong perjuangan dengan adanya Kampung Jawi, atau sejarah singkat adanya Kampung Jawi. Kalau mohon maaf tidak saya ceritakan secara utuh. Kalau kita ngomong tadi secara utuh, kita bahas karalitan aja mungkin lebih dari setengah hari Mas ya. Lebih dari setengah hari. Karena itu tadi kita ngomong kalau dulu tidak ada apa-apa dan saya paksakan ada apa di sini. Mungkin terakhir sih Pak, mungkin harapan dari Bapak untuk Kampung Jawi kedepannya itu seperti apa? Ya, kalau kita ngomong harapan ya, bahasanya saya pada saat itu memang ingin membuat sesuatu untuk saya wariskan kepada anak turun kita ya Mas. Saya juga ingin mohon maaf melalui budaya ini, melalui saya pribadi sebagai seorang pemerhati budaya, saya juga ingin menorehkan membuat sesuatu yang kita di dalam agama Islam itu membuat amal jariah. Kalau mungkin saya basicnya dari pondok, saya mungkin bikin pondok ya. Kalau basic saya pesantren ya, kalau basic saya senang dengan pemerhati budaya, maka saya ingin menorehkan sesuatu di sini, di wilayah ini. Ya saya juga warga asli sini, yaitu membuat pasar pariwisata ini tentunya untuk sebagai warisan, bisa dimanfaatkan, bisa diteruskan ke anak turun kita. Jangan sampai hanya anak cucu. Maka saya bilang
ucap adalah doa. Nah ya sampai anak cucu kan mau cucu mandiri, Iya. tapi anak turunnya selama-lamanya. Iya Pak. Ya itulah, dari itu maka saya ya, terkait dengan ini, maka ya alhamdulillah kalau mungkin Mas Rizal, Mbak Salva, karena kemarin saya mungkin nggak bisa dampingin jenengan, tapi alhamdulillah sekarang kamu sudah bisa jalan dan saya hanya memonitor atau berdasar laporan. Nah, ini salah satunya Mbak Eli ini kan kasih laporan harian. Iya. Gitu. Jadi kalau dulu kita ngomong dulu dari awal sampai pulang, saya selalu berada di tempat. Dan kita ngomong tiap hari, memang saya evaluasi, saya amati. Supaya apa? Ya supaya untuk bisa diterima oleh pengunjung itu gimana. Tapi alhamdulillah sekarang ya kita sudah bisa ibarat kata ya kamu sudah bisa berjalan, tinggal memonitor, tinggal mempertahankan, dan tentunya untuk menggarap terkait dengan inovasi-inovasi supaya apa, yaitu tadi pengunjung tidak bosan atau jenuh dengan yang sudah ada gitu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin ini sih Bu, boleh tahu namanya siapa? Bu Sari. Ya, mungkin saya akan sedikit tanya sih terkait ini strategi pemasaran di sini itu. Mungkin apa sih alasan dari Ibu sendiri berjualan di Kampung Jawi ini? Ya mungkin itu ya Mas, karena tempatnya yang menarik, terus juga suasananya kan masih masih kayak pedesaan gitu, belum modern. Betul. Oke. Terus mungkin produk atau makanan apa saja yang dijual di stand ini? Banyak sih macam-macam, ada gudeg, ada bule, ada opor, terus macam-macam. Makanan Makanan minuman juga ada sih. Oke, tradisional semua ya Bu? Iya. Oke, mungkin apa ini kendala berjualan di Kampung Jawi ini? Ya, kalau pas cuacanya tidak menentu ya, misalkan pas hujan itu kan pasti ada kendalanya. Ya, Pak, di kendala ini kendala cuaca ya Bu? Terus mungkin apa dengan berjualan ini dapat menambah perekonomian? Ya bisa. Nah, kalau boleh tahu mungkin ini pekerjaan utama atau mungkin selingan Bu? Enggak sih, cuma selingan saja. Cuma selingan. Oke. Terus untuk konsumen biasanya dari kalangan mana aja sih Bu? Banyak sih, enggak, dari luar kota juga ada, Luar kota. dari sini juga ada, jadinya Menyeluruh menyeluruh. tentunya Bu. Kalau luar kota biasanya dari mana? Ada yang dari Jakarta, Oh, dari Jakarta. Bogor, pas yang kesini terus mampir. Terus mungkin nih keunggulan produk yang dijual, mungkin favorit yang banyak pembelinya itu apa Bu? Wah itu sih biasanya Gudeg, oyong, layar. Mungkin ini Bu, saran terus harapan kedepannya dari untuk Kampung Jawa ini. harapannya sih biar lebih menang lagi ya di halayak masyarakat ya, jadinya biar tambah ramai, tambah sukses buat Kampung Jawa. Oke, mungkin cukup sih Bu, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya ini Mbak boleh kenalan dulu sih. Aku aku sendiri Rizal, Mbaknya bisa panggil Rizal. Saya mahasiswa dari Unwahas Prodi Akuntansi semester 6. Kalau boleh tahu Mbaknya? Saya Anis Satul, panggil aja Anis. Ya. Di sini kuliah? Ya kuliah di UIN Wali Songo, Prodi PGMI. Ya. Oke, di semester berapa? Semester 2. Semester 2. Iya. Ini apa namanya? Alamatnya asalnya dari mana? Kendal. Asalnya dari Kendal. Iya. Mungkin kalau Mbaknya
Aku Arvina Purwaningsih, namanya panggilannya Vina, sama juga prodinya PGM di UIN Wali Songo. Asalnya dari mana? Saya Kalimantan Tengah. Oh, dari Kalimantan. Oke, mungkin ini ya langsung ke sesi tanya jawab ya. Oke, mungkin Aja bebas. nggak apa-apa, nanti mbaknya gantian nggak apa-apa. Oke, mungkin ini sih mbak, alasan dari mbaknya sendiri tertarik ke Kampung Jawi ini apa sih? Rasanya apa ya? Karena kan dengar-dengar dari teman-teman juga nuansanya itu sangat kental sama adat Jawanya gitu. Jadi saya terinspirasi pengen nyobain deh ke sini. Terus mungkin ini sih produk dari Kampung Jawi ini apa sih dari mbaknya yang diminati? Saya kayaknya sih suka di pisang hijau, es pisang hijau itu. Pisang hijau. Ya, sama apa ya yang lain? Lumayan banyak sih yang suka. Kalau itu ya, kalau makanan mungkin Makanan gudeg, ada gudeg juga di sini. Sama biasa apa ya? lontong mungkin. Ya, lontong. Ini terus apa yang tidak disukai dari konsumen? Mungkin mbaknya ini sih yang hal yang mungkin nggak terlalu disukai dari ini, mungkin yang perlu dikembangin lagi dari Kampung Jawi. Dari segi makanannya atau tempatnya? Boleh dari makanan atau dari tempatnya? Tempatnya saya ini kayak fasilitas kursi mejanya ini perlu diperbarui lagi sih mas, kayak kurang menarik. Mungkin ada yang rusak gitu ya. Iya, banyak yang rusak. Kalau makanan ada? Makanan Belum ada. belum ada, enak semua. Terus mungkin ini sih mbak, mbaknya tahu Kampung Jawi ini dapat informasi dari mana? Dapat informasinya dari teman saya, sebenarnya pernah kesini, terus katanya recommended, mending kesana aja cobain, enak juga tempatnya. Akhirnya saya coba kesini. Oke, berarti dari temen ya? Iya. Kalau lihat langsung dari media sosial, udah pernah belum mbak? Pernah, saya sebelum kesini scroll di TikTok Oh, dulu. udah Iya. review dulu ya? Iya, lihat di TikTok Udah dulu. review. Oke, mungkin untuk harga, terus kemasan, terus juga rasa dari Kampung Jawi ini produknya sesuai nggak sih sama mbak yang harapin? Menurut saya sesuai sih, murah juga, jadi worth it buat kita. Satu kepengnya kan cuma seharga 3.500, jadi kalau misal kita beli berapa kepeng nanti sisa bisa dikembalikan lagi. Oke, mungkin sesuai ya sama Iya, sesuai. ekspektasi. Terus ini mbak, untuk pelayanannya sendiri, pelayanan dari Kampung Jawi ini seperti apa sih? Dari mbaknya puas dengan pelayanan atau mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan? Menurut saya lumayan memuaskan, dari tadi masuk yang ambil kepeng itu mbaknya ramah, terus ibu-ibunya juga di sini pelayanannya juga ramah, enak, jadi menurut Mungkin saya puas ya untuk pelayanan. Terus bagaimana sih ekspektasi sama mungkin realita yang mbaknya tadi udah lihat di TikTok ya? Terus untuk realitinya sesuai nggak sih sama yang mungkin di konten-konten itu? Iya, lumayan sesuai sih sama yang di konten-konten. Oke, mungkin Kayaknya sesuai ya. iya sesuai. Terus ini sih mungkin saran terus harapan ke depan untuk Kampung Jawi ini seperti apa? Mungkin tempatnya aja ya kurang diperluas lagi, kayak tadi juga fasilitasnya juga diperbarui lagi, mungkin seperti itu aja. Oke, dan mungkin untuk keseluruhan ini sih worth it ya, Worth it, untuk dikunjungi kembali. Iya, worth it. Oke, mungkin sekian sih mbak dari aku. Terima kasih untuk waktunya, maaf ganggu. Sama-sama. Mungkin sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.